Selanjutnya di sini adalah kerangka kerja untuk menentukan perancangan jaringan. Ada 4 tahap di sini ya, mulai dari strategi rantai pasok, konfigurasi fasilitas regional, kemudian lokasi yang diharapkan ya, sampai lokasi yang dipilih ya. Jadi pada fase pertama ini mendefinisikan perancangan atau strategi dari sebuah rantai pasok ya. Nah, ini terkait dengan kompetitif strategi yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian juga dengan melihat perkiraan kemungkinan evolusi kompetisi global ya sini. Kompetisi global seperti apa. Kemudian batasan atau kapabilitas yang dimiliki. Ya, jadi internal constraint ya. Nah, ini terkait juga dengan modal yang dimiliki, kemudian strategi pertumbuhannya seperti apa, jaringan yang sudah tersedia seperti apa ya. Ini tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi fasilitas regional ya. Nah, ini ya. Jadi memperkirakan di sini demand ya berdasarkan wilayah atau negara ya. Ini regional demand ya. Ukurannya, pertumbuhannya, homogenitasnya ya, spesifikasi lokalnya. Kemudian skala ekonomi atau lingkupnya ya. Kemudian, nah di sini ya. Kemudian juga identifikasikan resiko demand ya, naik turunnya demand ya. Kemudian resiko nilai tukar, resiko politik, tarif, kebutuhan untuk produk lokal ya. Kemudian insentif pajak, batasan ekspor impor ya. Kemudian juga mengidentifikasikan kompetitor. Nah, ini adalah fase 2 ya. Konfigurasi fasilitas regional ya. Hal yang dipertimbangkan. Nah, kemudian pada tahap ketiga memilih beberapa lokasi potensial ya yang diharapkan. Mempertimbangkan dengan hal infrastruktur ya, ketersediaan akses jalan ya, moda transportasi, kemacetan ya. Juga soft infrastruktur ya seperti tenaga kerja, skill ya yang dimiliki oleh tenaga kerja yang ada ya. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan lokasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kerangka kerjanya kurang lebih terdiri dari 4 tahap ini ya. Ya. Nah, ketika kita bicara pemilihan lokasi, yang di sini pertimbangkan adalah biaya logistik ya. Kemudian model-model yang digunakan untuk alokasi kapasitas dan penentuan lokasi fasilitas. Yang model-model yang ada itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ya. Maksimalkan keuntungan dengan tetap menjaga layanan kepada customer. Nah, di sini tentu banyak trade-off selama desain jaringan untuk meningkatkan layanan kepada customer atau meningkatkan responsif. Perlu jumlah fasilitas yang banyak dan dekat dengan customer. Tapi itu akan menambah biaya ya. Nah, sehingga bisa ditentukan ya lokasi dan juga alokasi dari fasilitas yang ada dan berapa jumlahnya. Nah, model-model perancangan jaringan ya bisa digunakan untuk memutuskan lokasi dan kapasitas dan juga untuk alokasi ya. Jadi untuk menentukan pemenuhan demand ya kepada suatu fasilitas produksi misalnya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang diperlukan dalam
membuat model alokasi kapasitas dan juga alokasi fasilitas. Di lokasi dari sumber supply ya dan juga market, lokasi dari potensial facility site ya. Kemudian demand forecast ya. Kemudian juga biaya ya, fasilitas, labor, material ya, by site ya, di setiap tempatnya. Kemudian biaya transportasi ya, baik itu dari sumber supply ke fasilitas atau dari fasilitas ke market ya. Kemudian juga biaya simpan ya. Kemudian harga jual produk, pajak, tarif ya. Kemudian respon time ya. Dan juga faktor-faktor lain yang lain ya. Seperti variasi kuantitas, kemudian kualitas ya. Nah, di antara model untuk optimisasi jaringan ya, menggunakan capacitated plan location model ya. Nah, ini digunakan di tahap 2 ya. Tahap 2. Nah, untuk contoh bagaimana menggunakan capacitated plan location model ini bisa dilihat di contoh video yang sudah di-upload ya, atau yang ada di LMS ya. Yaitu contoh 1. Ya. Nah, ini sudah dibahas di video contoh 1. Nah, kemudian di tahap 3 ya kita bisa menggunakan model gravity location ya. Kalau di tahap kedua ini kita menggunakan capacitated plan location model ya. Jadi untuk menentukan misalnya secara umum alokasi, lokasi, dan juga kapasitas dari fasilitas dalam satu wilayah ya. Dalam beberapa wilayah yang luas ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan lebih spesifik dalam wilayah tersebut ya, koordinatnya ya kita bisa menggunakan gravity location model ya. Walaupun di sini hanya mempertimbangkan jarak ya, jarak antara fasilitas dengan sumber supply dan fasilitas dengan market. Nah, ini juga contoh perhitungannya sudah ada di video ya, yang ada di LMS atau yang sudah diupload. Nah, silakan bisa dilihat ya untuk contoh 2 ya. Kemudian pada tahap 4 ya, menggunakan kembali model optimasi ya, jaringan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan untuk wilayah yang lebih spesifik ya, untuk melihat alokasi produksi, kapasitas ya, kemudian juga lokasi ya, pabrik mana yang dibuka, pabrik mana yang ditutup kan, seperti itu. Kemudian untuk mensuplai market yang mana, kemudian sumber supply-nya dari mana ya, berapa banyak ya. Nah, ini bisa menggunakan model ini, dan ini contohnya juga sudah ada ya, sudah ada di LMS dan juga sudah di-upload, silakan bisa dilihat. Nah, menggunakan capacitated plan location model juga ya. Nah, kemudian ada kasus misalnya single sourcing ya, itu di mana satu market itu disuplai oleh satu fasilitas produksi misalnya. Nah, jadi satu fasilitas produksi itu dia bisa mensuplai beberapa market ya, tapi satu market itu atau satu customer itu hanya disuplai dari satu fasilitas produksi. Nah, ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas koordinasi misalnya. Dan juga bisa digunakan untuk mengurangi fleksibilitas dari fasilitas.